Saudara, sorotan langsung Presiden atas maraknya jasa pinjaman online yang merugikan masyarakat membuat polisi kian gencar menindak para perusahaan pinjaman online yang melanggar hukum. Namun, penindakan tanpa kesadaran pribadi masyarakat untuk tak terpikat rayuan palsu, jasa pinjol nakal tetaplah seakan mati satu tumbuh seribu. Pinjam uang mudah dan cepat, tanpa agunan, tanpa jaminan, tanpa pengecekan status kredit Bank Indonesia, selalu menjadi trik manis aplikasi jasa pinjaman online atau pinjol memikat calon penggunanya. Namun tak semua orang mengetahui, di balik dana pinjaman yang ditawarkan, ada potongan dan bunga yang begitu besar. Nah, saya pernah minjem pertama 500.000 langsung dipotong di bunga di awal. Setelah itu 1 minggunya saya langsung harus bayar 750.000. Itu bunganya aja udah hampir 30% lebih. Minjamnya berapa waktu itu Mbak Tita? Minjemnya 500, terus 500. langsung dipotong. Yang saya dapetin itu cuma 375. Jika sang peminjam tak bisa membayar sesuai jangka waktu yang diberi, beragam ancaman dilancarkan oleh para penagih jasa pinjaman online. Padahal, jika ada unsur penipuan di dalam kesepakatan pinjaman online dan bahkan ada pengancaman, maka pelakunya dapat dipidana. Tadi kan tiba-tiba dia tidak tahu jumlah dia pinjam 500 dikasih cuma 300 sekian ya. Dia bunganya sekian. Nah, itu saya katakan walaupun untuk perjanjian terjadi ya. Nah, kontraktualnya itu terjadi, tapi karena di dalamnya ada penipuan, ya ada duang, bahasa hukumnya ada duang, dwaling bedo, ada penipuan, paksaan, ancaman, itu batal dengan sendirinya. Itu KUH Perdata telah mengatur dengan sendirinya. Pidananya jelas, tanpa harus dilaporkan, penyidik ya karena delik biasa bukan delik aduan harus bergerak. Makanya saya bilang disayangkan ya, tapi kita apresiasi lah telah apapun harusnya sudah sejak lama. Ini kejadian itu sudah sejak lama yang harus diproses. Seperti yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan pinjol yang digerebek di Sleman, Yogyakarta. 89 orang ditangkap dan Jumat siang dibawa ke Polda Jawa Barat. Mereka mengoperasikan 23 aplikasi pinjaman online ilegal. Penangkapan ini berawal dari laporan korban yang bahkan sampai depresi dan masuk rumah sakit karena ancaman para penagih utang pinjaman online. Kita dapatkan adanya pengancaman-pengancaman ke beberapa nasabah ya, Ya sampai dengan si korban ini masuk rumah sakit gitu. Ya, sebelum masuk rumah sakit karena merasa terancam gitu ya, merasa depresi sampai masuk rumah sakit. Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 3 orang tersangka dari 32 orang yang ditangkap dalam penggerbekan 7 ruko perusahaan pinjaman online di Cipondoh, Tangerang, Banten 14 Oktober lalu. 29 orang sisanya dikenakan wajib lapor. Perusahaan ini juga menjalankan 13 aplikasi pinjaman online dan 3 diantaranya legal dan terdaftar. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama inisialnya P. Ini adalah Direktur PT ITN. Ya. Yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional pinjaman online ilegal. Kemudian yang kedua, inisialnya adalah MAF. Perannya adalah dia yang melakukan penagihan pinjaman dengan mengirimkan foto-foto korban dengan foto-foto pornografi. Selain penindakan oleh Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri juga menetapkan 8 tersangka dari pengungkapan kasus pinjaman online ilegal di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Polisi mengungkap besaran gaji hingga nominal akomodasi dari ke-8 tersangka ini. 11 sampai dengan 20 juta per bulan. Ya, untuk tempat tinggal, akomodasi disiapkan oleh si pendana tadi. Untuk mencegah lebih banyak korban jasa pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kominfo untuk sementara menyetop izin pendirian perusahaan pinjaman online. OJK mengimbau warga agar tak mudah terpikat dengan kemudahan jasa ini. Lakukan restrukturisasi, minta mereka untuk mengurangi bunga, menghilangkan denda, memperpanjang jangka waktu sehingga kita mempunyai keleluasan untuk membayar. Yang kedua, jangan coba-coba meminjam untuk menutup utang lama. Jangan gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Yang ketiga, kalau sudah dapat teror, intimidasi dari mereka, pertama blokir semua nomor kontak yang meneror. Walaupun ganti-ganti nomor, blokir semua. Yang kedua, beritahu kepada semua nomor kontak kita untuk mengabaikan itu semua, agar kita tidak dipermalukan.
Dan yang ketiga tentunya lapor ke polisi agar dilakukan proses hukum. Kita lihat permasalahan akarnya sebenarnya bukan pinjolnya. Pinjol itu kejadian di belakangnya. Permasalahan akarnya itu adalah masyarakat kita seperti, mohon maaf Bu Tita, ini kan mungkin dia nggak tahu aksesnya itu pinjol itu ilegal atau enggak. Dia nggak ngecek itu. Jadi masalah literasi, edukasi ini sebenarnya yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita ya. Artinya dia ada juga yang sudah mengetahui bahwa itu pinjol ilegal karena kita lihat masyarakat kita minjam dari 10, bahkan ada yang 141 loh. Ini dia udah tahu itu bagaimana dia gali lubang tutup lubang itu adalah dari ilegal, tetapi nggak dihentikan. Jadi itu juga perlu kita didik masyarakat kita apabila tidak mampu membayar pada utang pertama, jangan lagi gali lubang, akan sangat berbahaya. Di situ sehingga makin stres dia. Sebelum terjerat rayuan manis pinjaman online, masyarakat juga harus mencermati kewajiban dan syarat perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman. Tim Liputan, Kompas TV.